Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sangat beruntung kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Baik yang di rumah juga akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Dia. Kita akan menaikkan satu pujian. Jadikan aku indah. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yes. Biarlah kita datang dengan penuh penyerahan diri. Datang Amin. ya Bapa Amin, haleluya. dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Jadikan aku Tuhan. indah. Aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, Terima Yesus. kasih.
saudara. Haleluya Yesus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Saya persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun atas ibadah ini, turun atas ibadah di rumah masing-masing jemaat, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan, dikenyangkan rohaninya, Amin. Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih. Kami mulai ibadah alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau kita punya Tuhan, punya Juru Selamat yang senantiasa menyertai saya dan saudara. Pepatah kuno mengatakan, banyak jalan menuju ke Roma, ya. Banyak jalan mau menuju kemanapun bisa. Tapi jalan keselamatan hanya ada melalui Yesus kita. Ayo saya bangkit dan jemaat itu bangkit berdiri, ayo. Haleluya. Dengan penuh sukacita. Amin, haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, Haleluya. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Yesus kekal. jalan kebenaran, Yes, amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. amin. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Katakan kekal. Yesuslah jalan kebenaran, Yes, amin. amin. Yesus Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, Amin. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kita bersuka cita. Yes, Karena haleluya. jalan keselamatan ada di dalam Dia. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebelum kita masuk di dalam pujian. Saya minta Mi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pencernaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapak, berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, supaya yang kami beri bermanfaat untuk gereja-Mu Bapak. Terima kasih, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Yes, persembahan Bapak amin, Ibu. haleluya. Sesuai dengan janji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman yang akan kita dengar. Yesus, Kau telah memulai
jadikanku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memujimu, Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagi. sekarang ku memujimu, Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, Amin. yang tak pernah meninggalkan benar Tuhan. perbuatan. Oh haleluya, Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi. sekarang ku memujimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, Amin. yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. agar indah bagimu. Sembahlah Dia. Oh haleluya, Engkau layak kami sembah. Oh haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus kekal selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagimu, Agar indah bagimu. agar indah bagimu, Agar indah bagimu. agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami memuji Engkau, Haleluya. kami memuliakan Engkau, kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini, sehingga kami merasakan sukacita, terlebih lagi melalui firman-Mu yang akan ditaburkan, biarlah menjadikan kekuatan baru kami, dan kami dilawat satu persatu melalui firman-Mu, sehingga kami dapat dibentuk sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami selalu mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga firman ini Tuhan biarlah menjadikan suluh di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Hari ini minggu sebelum kenaikan Tuhan, kita akan kembali beribadah nanti hari Kamis untuk ibadah kenaikan Tuhan, dan setelah itu kita doa setiap malam di gereja selama 10 hari, dan kita masuk pada 2 minggu lagi hari pencurahan Roh Kudus. Saudara siapkan waktu untuk doa. Di masa pandemi ini kita benar-benar perlu meningkatkan doa. Jadi jangan kita anggap ringan doa, justru kita harus bangkit di tengah masa pandemi ini. Puji Tuhan, itulah judul dari khotbah pagi hari ini, tentang bangkit dan bersemangat lagi pada bagian kelima hari ini, yaitu bangkit di tengah masa pandemi. Bangkit di tengah masa pandemi. Sekali lagi, 2, 3. Bangkit di tengah masa pandemi. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kita mau bangkit di tengah masa pandemi. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sama-sama. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ya. Semua usaha sudah dilaksanakan baik oleh pemerintah, tenaga medis, dan juga masyarakat. Usaha maksimal dari berbagai pihak, dari semua bidang terkait sudah dilaksanakan, tetapi sampai hari ini setelah setahun lebih pandemi ini berlangsung, usaha-usaha itu belum mendatangkan hasil yang memadai. Bahkan masih jauh dari memadai. Sampai hari ini pandemi itu belum bisa dikendalikan, apalagi dengan adanya mutasi-mutasi baru yang tentu merepotkan para ahli, merepotkan juga pemerintah dan masyarakat untuk bagaimana mengatasinya. Karena itu saudaraku, tentu kita tidak perlu menunggu pandemi ini berlalu, baru kita berbuat sesuatu. Orang bilang badai pasti berlalu. Tapi kapan berlalunya badai itu? Kan enggak tahu. Lalu kita menunggu. Kita enggak akan dapat apa-apa dan kita enggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku. Jadi saudaraku, kita enggak perlu menunggu badai pandemi ini berlalu, baru kita berbuat sesuatu. Jangan menunggu sampai pandemi ini selesai, baru kita memulai. Kita harus bergerak. Kita harus mendobrak tembok penghalang pandemi ini. Kita harus bangkit bersama Kristus yang bangkit. Kita harus maju. Kita harus memulai, kita harus bangkit. Walaupun pandemi ini masih berlangsung. Karena itu saudaraku, saya memberi judulnya Bangkit di Tengah Masa
pandemi. Jadi bukan bangkit sesudah pandemi. Di tengah masa pandemi ini kita harus bangkit. Kebangkitan Kristus akan mempunyai arti dan berdampak dalam hidup kita jika sebagai orang percaya kita memahami dan mengalami apa artinya kebangkitan Yesus. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita ngerti, kita paham, lalu kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita pribadi. Dalam keluarga kita mengalami itu semua. Seperti yang Paulus katakan saudaraku, yang ku kehendaki. Ya, dalam pembacaan tadi saudaraku, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengalami, mengenal ya. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal, paham, ngerti dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Barulah kuasa kebangkitan itu punya arti dan berdampak dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, itu membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kematian rohani, bangkit dari kemalasan rohani. Bangkit, kita bisa bangkit bersama Yesus yang bangkit. Saudaraku, pada masa-masa ini tentu kita ada yang mengalami, dan kita banyak juga melihat bagaimana banyak orang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Terbelenggu, terdesak oleh keadaan-keadaan yang sulit ini. Tetapi pada pagi hari ini saudaraku, marilah kita bangkit bersama Yesus yang bangkit. Amin. Kita bangkit bersama Yesus yang bangkit. Walaupun masa pandemi ini kita nggak tahu kapan berhenti. Tapi dengan kita bangkit bersama Yesus yang bangkit, kita akan bisa menghadapi hidup ini dengan berbagai masalahnya. Pada masa Raya Paskah ini saudaraku, ini minggu yang terakhir dari masa Raya Paskah, karena minggu hari Kamis nanti kenaikan Tuhan. Jadi pada masa Raya Paskah ini kita diminta untuk bangkit bersama Kristus di tengah-tengah masa pandemi. Bangkit menjadi saksi Kristus, bangkit menjadi saksi kebangkitan, bangkit menjadi pemberita kuasa kebangkitan itu. Saudaraku, seperti yang dialami oleh murid-murid, perjumpaan dengan Yesus, pertemuan dengan Yesus yang bangkit, mendatangkan perubahan hidup. Karena kuasa kebangkitan itu dahsyat, kuasa kebangkitan itu besar, dan itu berdampak saudaraku. Sayangnya saudaraku, orang Kristen hanya senang di kebaktian Jumat Agung. Saudaraku. Yesus mati. Coba saudara cari tahu dan data, baik di gereja kita maupun di tempat lain. Mana lebih banyak orang yang hadir di kebaktian Jumat Agung atau di Minggu Kebangkitan? Mana lebih banyak? Ya, jadi banyak orang yang senang mati tapi nggak senang. Iya saudaraku. Daftar di ibadah Jumat Agung berebut saudaraku. Sampai banyak yang nggak kebagian telepon. Pak masih bisa enggak, Pak masih bisa enggak, Pak masih bisa enggak. Giliran hari Minggu, kebangkitan, bangkit ya. Ditunggu nggak terisi. Iya. Saudaraku, kita ubah. Kematian Tuhan penting buat kita, amin. Kebangkitan itu penting. Kalau mati saja nggak bangkit gimana? Saya harap kita yang hadir di sini adalah orang-orang Kristen yang mau bangkit bersama Yesus. Amin. Saudara yang beribadah di rumah, bangkit bersama Kristus. Amennya kan di rumah, gak kedengeran dari sini. Yang di sini amennya oke. Saya harap yang di rumah mengamenkan dengan antusias seperti di gereja ini juga. Puji Tuhan. Saudaraku, perjumpaan Yesus dengan murid-murid itu membuat murid-murid diubahkan. Sehingga kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup mereka. Petrus dan kawan-kawan mengalami kuasa kebangkitan itu. Juga pengalaman
pribadi Paulus tentang kuasa kebangkitan diceritakan kepada jemaat di Filipi. Karena kuasa kebangkitan telah mengubah hidup Paulus. Kuasa kebangkitan itu telah membangun kembali hidup Paulus. Sehingga Paulus katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dulu yang merupakan kebanggaan, sekarang dianggap rugi. Dulu yang merupakan prestasi, bagi Paulus itu sekarang itu biasa saja. Saudaraku, karena perjumpaan dengan Kristus yang bangkit membuat yang dulu-dulu semua itu dianggap rugi dan tidak berarti. Saudaraku, pada tahun 40-an ya, itu ada seorang bernama John Sung. Mungkin saudara pernah dengar, dia seorang dari China, dapat beasiswa ke Amerika untuk belajar nuklir. Itu tahun 40-an. Kalau sekarang saudara dapat beasiswa ke mana-kemana, itu biasa aja. Tapi China tahun 40-an sudah kirim mahasiswanya ke Amerika dan salah satunya adalah John Sung. Di Amerika, saudaraku, dia belajar dan sampai S3 zaman itu. Sekarang S3 biasa aja lagi gitu ya. Dulu saudaraku S3 nuklir Amerika, wah itu luar biasa banget. Tapi di tengah-tengah keberhasilannya, lulusan terbaik Amerika ini saudaraku, dia berjumpa dengan Yesus, dia baca Alkitab, dan dia nggak gubris lagi itu soal nuklir, saudaraku. Sampai dia bilang, orang-orang bilang ini John Sung dah sinting. Ya. Lalu dimasukkan penjara, di sel, saudaraku. Dia hanya bawa Alkitab dan dia baca. Begitu. Waktu dia sudah dikeluarkan dari, dia ditahan, saudaraku, dia dikirim pulang ke China. Di tengah perjalanannya di laut, dulu naik kapal ya, di tengah-tengah lautan Atlantik yang luas itu saudara, semua ijazah, sertifikat, apapun namanya yang dia terima di Amerika itu, dia buang ke tengah laut. Ya. Bukankah itu harusnya jadi kebanggaan? Bukankah itu harusnya jadi prestasi? Dan dia laporkan ke pemerintah China bahwa inilah hasil beasiswa. Tidak, saudaraku, semua dibuang ke laut. Dan dia putuskan, dia jadi hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara kenal dengan orang yang sekarang usia 80 tahunan dan tinggal di Glodok, sawah besar, mangga besar, dia pasti cerita tentang Johnson. Dia pasti cerita tentang siapa itu Johnson. Daerah itu banyak yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil Johnson. Dulu di lapangan Banteng, mereka bikin KKR lah kalau sekarang begitu ya. Dan John Sung meninggal di usia muda, umur 35 tahun. Tapi dia dibilang Rasul Paulusnya Asia. Dia keliling Asia Tenggara terutama. Dia beritakan Injil. Hidupnya tidak sia-sia walaupun mati muda. Saya mengenal orang yang menyediakan makanannya kalau habis KKR, saudaraku. Jadi kalau habis KKR, dia disediakan seekor ayam untuk dia sendiri. Iya. Saya pernah khotbah sehari, saudaraku. Disediakan sepotong ayam. Dia khotbah KKR, disediakan seekor ayam dan ada beberapa minuman yang membuat dia segar kembali dan dia khotbah lagi. Dia gunakan waktu dan tenaganya begitu rupa sampai dia kelelahan dan meninggal di usia muda, tapi hidupnya berguna. Apa yang dahulu dia anggap untung, prestasi, kebanggaan, dia anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia. Saudaraku, kita akan lihat saat ini, apa sih yang perlu diubah dari hidup kita. Yang pertama, kuasa kebangkitan itu mengubah pola pikir. Iya. Pola pikir kita diubah. Ini harus kita perhatikan, saudaraku, mindset kita. Jadi orang Kristen boleh ngaku Kristen, boleh ngaku tumbuh rohaninya, tapi kalau pola pikirnya masih pola pikir lama,
yaitu belum mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan membuat pola pikir tentang hubungan kita dengan Tuhan mengalami perubahan. Relasi dengan Allah tidak lagi didasarkan pada narasi atau prestasi, tetapi didasarkan pada ketulusan hati dan penyerahan diri. Ini penting, saudaraku. Karena banyak orang berpikir hubungan kita dengan Tuhan itu berdasarkan prestasi misalnya. Makin banyak kita berprestasi dalam pekerjaan pelayanan, kita makin dihargai oleh Tuhan. Makin banyak kita berprestasi dalam berkorban, berprestasi dalam memberi persembahan, itu hubungan dengan Tuhan pasti lebih akrab. Enggak. Bukan itu. Saudaraku, kita harus ubah pola pikir kita. Kita bisa diterima oleh Tuhan apa adanya aja udah bersyukur banget. Amin. Gak perlulah dengan prestasi ini dan prestasi itu. Gak perlulah Tuhan itu disuap dengan jasa kita. Gak perlu juga Tuhan disuap dengan uang kita. Tuhan gak perlukan itu. Saya katakan kemarin gereja perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Betul? Tuhan yang punya semua. Jadi jangan ada seorang pun yang membanggakan prestasi karena jasa, karena persembahan, karena korban, karena perpuluhan, enggak ada. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan penyerahan diri dan ketulusan hati. Amin. Pola pikir itu, saudaraku. Jadi semakin pola pikir kita diubah, ngerti hubungan dengan Tuhan itu harus bagaimana, harus dengan penyerahan diri dan ketulusan hati, kita makin bertumbuh dalam iman kita. Amin. Kita makin bertumbuh dalam kerohanian kita. Paulus berkata apa yang dahulu untung, apa yang dulu kebanggaan, apa yang dulu prestasi, tidak berguna dalam membangun hubungan dengan Allah. Saya katakan gak guna dalam membangun hubungan dengan Allah. Dalam peristiwa kebangkitan kita melihat bagaimana pola pikir dua orang yang berjalan ke Emmaus diubahkan. Mereka berpikir tentang kemerdekaan Israel secara jasmani. Mereka berpikir tentang kemerdekaan Israel secara fisik. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, saudaraku, mindset mereka diubah. Mereka kembali ke Yerusalem. Ini penting, saudaraku. Kembali ke Yerusalem. Sebab sudah diubah pola pikirnya. Sudah diubah cara pikirnya. Bahwa hubungan Tuhan tidak perlu dengan hal-hal yang kita banggakan, ya prestasi, nggak perlu dengan kata-kata indah atau narasi, tetapi dengan ketulusan hati. Dan cari Tuhan, saudaraku, bukan untuk jabatan, bukan untuk posisi, tetapi saudaraku, cari Tuhan adalah untuk hidup kekal, ya, untuk hidup kekal. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat pola pikir dua orang ke Emmaus ini diubahkan, diperbaiki. Dan dia tahu ikut Tuhan bukan untuk hal-hal jasmani. Dan bukan karena hal-hal jasmani. Ikut Tuhan adalah untuk hal-hal yang kekal. Mereka kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kuasa kebangkitan mengubah cara pandang. Ya. Perspektif, cara kita memandang hidup dan nilai-nilainya diubahkan. Setelah Paulus mengalami kuasa kebangkitan, cara pandang dalam menyikapi hidup dan nilai-nilai kehidupan jadi berbeda. Paulus katakan pengenalanku akan Tuhan itu lebih mulia. Tuhan lebih mulia. Seringkali saudaraku kalau pengenalan kita akan seseorang karena dia lebih bagaimana, ya kita pasti lebih angkat, lebih muliakan gitu ya. Paulus hanya melihat satu yang lebih mulia, itu siapa, saudaraku? Tuhan. Amin. Tuhanku lebih mulia dari segalanya. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan itu membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Lalu cara pandang kita terhadap hidup dan nilai-nilai. Cara pandang kita ketika kita menghadapi persoalan. Cara pandang kita menilai orang, menilai masalah itu berbeda. Berbeda karena
ketika kita sudah menganggap Yesus lebih mulia, Yesus jadi segalanya buat kita. Itu saudaraku. Ketika kita memandang Yesus lebih mulia dari segalanya, maka Yesus yang jadi andalan kita. Jika saudara menganggap seorang lebih mulia dari yang lain, saudara punya persoalan pasti datang pada orang itu. Karena menganggap orang itu lebih, kan begitu ya. Sekarang marilah kita anggap, kita jadikan Yesus itu lebih mulia dari segalanya, amin. Sehingga ketika kita ada persoalan, ada masalah, kita datang kepada Yesus yang lebih mulia dari segalanya itu. Saudaraku, dalam minggu terakhir masa raya Paskah ini, marilah kita memiliki kerelaan untuk diubahkan cara pandang kita terhadap nilai-nilai kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, sesuai nilai-nilai firman Tuhan. Kuasa kebangkitan membuat kita mendapat nilai-nilai baru. Saya ulangi, kuasa kebangkitan yang kita alami membuat kita mengalami nilai-nilai yang baru. Nilai apa itu? Di sini dikatakan seperti Paulus, Tuhanku lebih mulia. Itu nilai yang baru karena mengalami kuasa kebangkitan. Tuhanku lebih dahsyat, saudara bisa tambahkan Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih hebat, dan seterusnya. Kita bisa mengatakan itu saudaraku, karena cara pandang kita diubahkan dan melihat Yesus itu lebih dari segalanya. Amin. Ya, Tuhanlah yang lebih mulia dari segalanya, itulah yang menjadi kebanggaan kita. Bukan pencapaian atau prestasi masa lalu. Puji Tuhan. Yang terakhir saudaraku, kuasa kebangkitan itu mengubah dan memulihkan tujuan hidup. Yang pertama, mindset diubah. Yang kedua, perspektif diubah. Yang ketiga, purpose diubah. Tujuan hidup kita diubah. Tujuan hidup Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan, tujuan hidup Paulus sebelum mengalami kuasa kebangkitan adalah untuk hal-hal duniawi. Kalau dibilang prestasi, Paulus adalah di usia mudanya itu sudah berprestasi luar biasa, saudaraku. Dia sudah menjadi guru besar, dia sudah menjadi ahli Taurat. Jarang-jarang orang muda bisa, dan Paulus mencapai itu semua. Tujuan hidup Paulus untuk hal-hal duniawi, untuk kepuasan diri, untuk memuaskan diri sendiri. Jadi semua pencapaian, semua prestasi memang dikejar agar saya puas. Bukankah kita juga seperti itu? Kita seperti itu, saudaraku. Kita kerja, usaha, karir, kan untuk kepuasan diri. Kalau bilang untuk keluarga itu kan itu aja saudaraku, pemanis saja. Iya. Kita ini selalu membutuhkan pengakuan. Dari mana sih pengakuan kita dapat? Ya kalau kita pengangguran mah gak ada yang ngakuin apa-apa saudaraku. Kalau gak ada prestasi siapa yang mau mengakui? Jadi kita kejar semuanya itu, dan kita bangga. Dan itulah Paulus, itulah saya dan saudara. Tetapi saudaraku, setelah bertemu dengan Kristus yang bangkit, tujuan hidup Paulus diubahkan. Tujuan hidup Paulus apa kemudian? Kita baca dari Filipi pasal 3 tadi. Dia mengatakan supaya akhirnya aku, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Jadi seperti Yesus. Itu tujuannya. Ayo saudaraku, menjadi seperti Yesus. Ini kan jarang kita pikirkan di masa seperti ini. Kita berpikir seperti itu ketika susah, ketika kita banyak masalah. Terus kita nyanyi, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ketika saudara punya prestasi, ketika saudara dihormati orang, saudara nyanyi begitu? Enggak. Ketika saudara pikul salib, berat hidupmu, saudara baru ngomong ingin menjadi seperti Yesus. Saudaraku Paulus ketika bertemu dengan Tuhan, dia ingin dan dia
minta semua orang percaya, berusaha menjadi seperti Yesus. Pola pikir, cara pandang, dan tujuan hidup diubahkan. Tujuan hidup kita jadi seperti Yesus. Kemudian saudaraku, tujuan hidup Paulus yang dulu untuk kebanggaan hal-hal duniawi, untuk pencapaian yang lebih di pekerjaan atau karirnya, saat ini saudaraku, seorang yang sudah diubahkan, seorang yang mengalami kebangkitan Yesus, tujuannya adalah hidup kekal, mengalami kebangkitan dari antara orang mati, mengalami kebangkitan, hidup kekal saudaraku. Tujuan kita diubah. Satu kali semua kita pasti mati, siapapun kita. Tapi setelah itu apa? Paulus katakan kebangkitan. Ya, kebangkitan. Jangan sampai ketika kita bangkit bukan berada di tempat yang nyaman. Jangan sampai kita bangkit ketika Yesus datang bukan di tempat yang seharusnya. Dari sekarang marilah tujuan hidup kita, hidup kekal. Amin. Katakan hidup kekal. Hidup kekal. Itu tujuan hidup kita. Jadi saudaraku, tujuan hidup kita diubah. Yang ada sekarang kita kerjakan, kita jalani seperti yang Tuhan mau, dan kita akan mencapai satu hal yang namanya hidup kekal. Jadi serupa dengan Tuhan. Ketika kita mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan, maka tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus dan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Yes. Penolong yang selalu Setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi kita untuk bangkit di tengah pandemi ini. Bangkit di tengah pandemi dengan perubahan mindset. Bangkit di tengah pandemi dengan perubahan pandangan hidup. Bangkit di tengah pandemi dengan memperbaiki tujuan hidup itu tidak mudah. Tetapi Tuhan itu penolong yang selalu setia. Dia akan membantu saya dan saudara. Dia akan menolong saya dan saudara sampai kita benar-benar bisa mengalami kebangkitan di tengah pandemi ini. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang Tuhan beri, dengan kekuatan dari kuasa kebangkitan. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Yang selalu setia. Dia penolong yang setia untuk saya dan saudara.
Yes, keperluan saudara dan saya dipenuhi. Dia nggak pernah tinggalkan. Dia nggak pernah kecewakan. Dia nggak pernah gagal. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya. Bekerja di tengah kami Tuhan. Ya Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus baharui kami. Roh Kudus ubahkan kami. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kiralah mayasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Kita angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa kebangkitan yang begitu nyata dalam hidup kami. Mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan cara pandang hidup kami, mengubahkan tujuan hidup kami. Sehingga hidup kami berarti, hidup kami berguna, baik bagi keluarga, bagi Tuhan, dan bagi masyarakat. Biar Roh Kudus tolong kami, sehingga kuasa kebangkitan itu terus ada dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan itu terus tumbuh dalam hidup kami. Sehingga kami jadi orang Kristen yang bersaksi. Orang Kristen yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Menjadi saksi tentang kuasa yang dahsyat dari kebangkitan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat yang hadir, baik di gereja ini, juga mereka yang ikut online di rumah. Berkati semua pelayan-pelayan, biar Tuhan menolong kami untuk makin setia melayani dan makin cinta Tuhan, melayani dengan ketulusan hati dan penyerahan diri. Biar Roh Kudus yang menolong kami itu semuanya ya Tuhan. Terima kasih, memberkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Dari sorga Tuhan melimpahkan segala berkat dan segala yang baik bagi setiap pribadi dan setiap keluarga. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, biar hari ini jadi hari yang indah bagi kami dan keluarga. Kami bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah kenaikan Tuhan pada hari Kamis, dan untuk doa 10 hari, walaupun ini masa pandemi, tapi Tuhan tolong kami, jaga lindungi kesehatan kami, dan Tuhan berkati kerinduan kami untuk hadir dalam ibadah-ibadah, baik untuk hari kenaikan Tuhan pada hari Kamis maupun 10 hari dalam doa-doa ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, perlindungan kuasa darah Yesus menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.